Hai hai hai, selamat datang lagi di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan melanjutkan rangkuman alur cerita film Squid Game. Film ini adalah episode ke-6 dari episode-episode sebelumnya. Yang belum nonton episode pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya bisa klik linknya di deskripsi ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di awal episode 6 ini diperlihatkan detektif Junho yang sedang berada di ruangan tempat informasi mengenai permainan. Ia mendengar telepon yang berdering. Saat ingin mengangkatnya, tiba-tiba pemimpin bertopeng pun datang dan mengangkat telepon itu. Ternyata namanya adalah frontman. Setelah selesai menelpon, ia pun pergi. Dan film Squid Game episode ke-6 pun dimulai. Para peserta berkumpul di tengah ruangan karena penjaga bertopeng sedang mencari keberadaan detektif Junho. Gi-hun yang melihat celana si kakek basah berusaha menutupinya dengan jaketnya. Tiba-tiba terdengar pesan suara yang menginformasikan bahwa permainan akan segera dimulai dan seluruh peserta pun mengikuti penjaga bertopeng. Saat sedang berjalan, mereka dikejutkan dengan mayat si peserta dokter dan 3 penjaga bertopeng yang digantung. Dapat diketahui sebelumnya mereka melakukan penjualan organ tubuh secara ilegal. Lalu salah satu penjaga mengatakan bahwa permainan kali ini mereka harus berpasangan. Jadi satu tim berisi 2 orang. Kembali ke detektif Junho, ia berusaha menghubungi kantor kepolisian setempat. Namun saat Junho menekan tombol telepon itu, ternyata telepon itu bukan telepon umum, melainkan telepon pribadi. Para peserta mulai mencari pasangan masing-masing. Ryung mengajak Gi-hun dan Sang-woo untuk menjadi timnya, namun mereka menolaknya. Se-byung lalu memotong pembicaraan bahwa tidak akan ada yang mau bermain dengan Ryung. Para peserta mengira permainan ini adalah kerjasama tim seperti tarik tambang sebelumnya. Sang-woo mengajak Ali untuk menjadi timnya. Gi-hun yang berniat untuk mengajak Sang-woo akhirnya mengurungkan niatnya. Jiyoung menghampiri Se-byung. Jiyoung mengajak Se-byung untuk bermain dengannya, sebab sebelumnya Se-byung mengajaknya pertama kali. Gi-hun yang masih terus mencari pasangan bermain, ia ditawari oleh seseorang untuk bermain dengannya. Namun Gi-hun yang tidak tega melihat si kakek sendirian lalu memilih mengajak si kakek untuk bermain bersamanya. Ryung masih kebingungan mencari pasangan karena peserta kali ini berjumlah 39 orang, yang berarti akan ada 1 orang anggota yang tidak memiliki pasangan. Dan akhirnya Ryung yang tidak memiliki pasangan dibawa oleh penjaga bertopeng entah kemana. Peserta permainan kini berada di sebuah ruangan. Ruangan kali ini bertema seperti perumahan pedesaan. Para peserta disuruh untuk mengikuti salah satu penjaga per timnya. Mereka pun mengikuti para penjaga. Saat di perjalanan, si kakek mengatakan bahwa dulunya rumahnya juga seperti ini. Penjaga menyuruh mereka mengambil 1 kantong per orang. Saat dibuka, ternyata isi kantong tersebut adalah kelereng. Gi-hun dan kakek nampak bahagia karena keduanya dulunya jago bermain kelereng. Si kakek mengatakan mereka harus menjadikan ganbu. Menurut penjelasan, ganbu adalah sebuah kerjasama tanpa perhitungan. Jadi mereka harus mengorbankan apa yang mereka punya jika salah satu membutuhkannya. Namun Gi-hun terkejut karena terdengar pesan suara yang mengatakan bahwa mereka harus bersaing dengan teman bermainnya. Bukan hanya Gi-hun, peserta lainnya pun juga ikut terkejut karena mereka semua memilih teman bermain yang merupakan teman dekat mereka semuanya. Jadi yang kalah dipastikan akan mati. Terlihat Ali yang tak mau bermain dengan Sang-woo karena Ali menganggap Sang-woo sudah banyak membantunya. Jadi ia ingin keluar dari tempat ini dengan Sang-woo. Namun akhirnya Sang-woo dan Ali memulai permainan. Sang-woo terlihat mengalami kekalahan. Ali yang melihat sisa kelereng Sang-woo mengatakan kepada petugas agar ia bermain dengan orang lain saja. Namun petugas tidak memperdulikannya. Sang-woo dan Ali sudah bermain beberapa putaran. Sang-woo masih mengalami kekalahan. Sisa kelereng Sang-woo tinggal 1. Namun tiba-tiba Sang-woo menuduh Ali melakukan kecurangan. Lalu Sang-woo meminta maaf kepada Ali. Sang-woo terlihat ingin merencanakan sesuatu.
Saibyong dan Jiong sedang mengobrol. Saibyong mengajak Jiong untuk segera bermain. Saibyong dan Jiong memutuskan bermain satu putaran saja, yang artinya tak ada kesempatan kedua. Jiong mengatakan bahwa dengan satu putaran mereka memiliki masih banyak waktu. Jiong mengajak Saibyong bercerita tentang kehidupan masing-masing. Mereka pun bercerita satu sama lain. Saibyong bercerita keluarganya, di mana saat ini ia hanya tinggal bersama adiknya. Ayahnya meninggal tertembak di perbatasan saat ingin pergi ke Korea Utara, dan ibunya dipulangkan ke Korea Selatan. Jiong yang melihat Saibyong bersedih berusaha menghiburnya. Jiong lalu mengganti topik pembicaraan. Lalu Jiong menceritakan masa lalunya. Jiong bercerita dulu ibunya dibunuh oleh ayahnya saat ia masih remaja. Ayahnya juga selalu menyiksanya dengan kejam, dan akhirnya Jiong membunuh ayahnya. Gi-hun mengajak si kakek untuk bermain, namun si kakek seperti mengalami halusinasi tentang tempat tinggalnya dulu. Gi-hun berusaha menyadarkan si kakek. Gi-hun yang kesal ke si kakek lalu membentaknya. Gi-hun mengatakan bahwa jika mereka tidak bermain maka mereka berdua akan mati. Akhirnya si kakek dan Gi-hun memulai permainan. Pada putaran pertama, Gi-hun mengalami kekalahan. Putaran selanjutnya, Gi-hun juga mengalami kekalahan. Penjaga bertopeng yang melihat Gi-hun tidak memegang kelereng berniat menembak Gi-hun. Tapi Gi-hun mengatakan bahwa masih ada satu kelereng lagi. Diksau dan lawannya sudah bermain. Lawan Diksau mengatakan bahwa sebenarnya ia membenci Diksau dari awal. Terlihat Diksau yang sepertinya mengalami kekalahan. Diksau mengajukan penawaran ke penjaga bertopeng agar diganti permainannya, dan mereka diizinkan oleh penjaga bertopeng. Akhirnya mereka mengganti permainannya, di mana kelereng yang masuk ke lubang dialah pemenangnya. Gi-hun mengalami kekalahan tebak kelereng dengan si kakek, dan kelereng tersebut adalah kelereng terakhir Gi-hun. Namun tak disangka si kakek berpura-pura lupa dengan jawaban Gi-hun. Gi-hun pun dengan berat hati lalu mengganti jawabannya. Gi-hun yang seharusnya kalah kini menjadi menang. Sang-woo dan Ali merencanakan untuk mengambil kelereng peserta lain. Dengan begitu mereka dapat memenangkan pertandingan secara bersama. Ali yang polos pun mengiyakan rencana dari Sang-woo. Jiong mengatakan bahwa dirinya tak tahu harus kemana jika keluar dari tempat ini, karena dulu ia di penjara. Dan saat keluar dari penjara, tiba-tiba ada orang aneh yang memberikan kartu nama. Diksau terlihat masih bermain satu sama lain. Kelereng mereka tinggal satu butir saja. Diksau melempar kelereng terakhirnya, namun sialnya kelereng tersebut tidak masuk ke lubang. Dilanjut oleh lawan Diksau. Saat lawannya melempar kelerengnya, tak disangka kelerengnya malah mendorong kelereng Diksau ke lubang, yang artinya Diksaulah pemenangnya. Terlihat Sang-woo yang mengambil kantong kelereng milik Ali, lalu ia justru memberikan kantong miliknya ke Ali. Mereka pun berpencar untuk melaksanakan rencana masing-masing. Ali pun mencari kelereng peserta lain yang sesuai rencana dari Sang-woo. Sang-woo terlihat mempunyai kelereng satu kantong. Ternyata Sang-woo membohongi Ali. Gi-hun dan si kakek masih tetap bermain. Si kakek berpura-pura terlihat bodoh. Gi-hun pun memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Ternyata Sang-woo menyerahkan kantong kelereng ke penjaga. Sang-woo mengatakan bahwa peraturan permainan tanpa ada kekerasan. Jadi cara licik Sang-woo diizinkan oleh penjaga. Ali mulai kebingungan karena ia tidak mau Sang-woo mati. Saibyong dan Jiong pun memulai permainannya. Permainan mereka yaitu melempar kelereng. Dan kelereng yang paling dekat dengan dinding dialah pemenangnya. Gi-hun bersedih karena ia melihat si kakek tidak memiliki kelereng. Gi-hun berencana untuk menyerahkan kelerengnya kepada penjaga. Namun tiba-tiba si kakek mengatakan bahwa kelerengnya tinggal satu butir. Dan benar saja, saat Gi-hun mengecek total kelerengnya, ternyata berjumlah 19 kelereng. Saibyong menjadi pemain pertama yang melempar kelerengnya. Lalu dilanjutkan oleh Jiong.
Namun, Jeong sengaja melempar kelerengnya lebih pendek agar Sae-byong menang. Sae-byong yang melihatnya merasa tak percaya dan memarahi Jeong. Jeong mengatakan bahwa Sae-byong harus menemui adiknya. Dan Jeong berterima kasih kepada Sae-byong karena sudah mengajaknya bermain. Sae-byong yang bersifat dingin tak peduli ke orang lain, kini ia menangis untuk pertama kalinya karena kematian Jeong. Ali mengecek kelerengnya yang ternyata isinya adalah batu. Ali pun menangis, namun ia juga tidak bisa membenci Sang-woo, dan Ali pun ditembak oleh penjaga bertopeng. Gi-hun berusaha mengajak si kakek bermain, sebab waktu tinggal sedikit lagi, dan si kakek mengatakan kalau dia mau bermain jika yang kalah menyerahkan seluruh kelerengnya. Gi-hun yang merasa hal tersebut tak masuk akal, ia pun memarahi si kakek. Lalu si kakek mengatakan, apakah membodohi seseorang itu adalah hal yang adil? Gi-hun pun terdiam. Ia bersedih dan merasa bersalah. Kakek yang tak ingin melihat Gi-hun bersedih memberikan kelereng terakhirnya ke Gi-hun. Si kakek berterima kasih kepada Gi-hun karena telah merawat dan peduli kepadanya selama di tempat ini. Gi-hun sangat bersedih. Dengan perasaan bersalah, ia pun pergi dari tempat itu. Dan episode 6 pun selesai. Tunggu dan nantikan episode selanjutnya. See you, bye-bye.